Ya pemirsa, pentingnya kanun penanggulangan bencana merupakan topik kita yang bahas pada talk show edisi kali ini, merupakan kerjasama pemerintah Aceh di Subkomintel Aceh, Disaster Risk Reduction Aceh, DRRA, UNDP, dan didukung Multi Donor Fund bersama Bapak Abdullah Saleh dari Badan Legislasi DPRA dan Bapak M. Jafar, staf ahli gubernur bidang politik dan hukum. Tadi Pak M. Jafar sempat menyebutkan bahwa untuk yang perlu difokuskan pada saat ini, ini tentang pra bencana Pak ya, nanti kita lanjutkan. Kita sambung dengan salah seorang penelpon kali ini. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam, Pak Zulkarnaini. Ya, silakan langsung Bapak. Selamat sore. Baik Bapak, Pak Zulkarnain, halo. Saya mendengar. Maaf Bapak, sebelum Bapak lanjutkan mungkin pesawat televisi volumenya bisa dikecilkan Pak. Baik Bapak, silakan. Dalam menanggapi penanggulangan bencana, melihat tadi mendengar bahwa ada 3 fase ya yang dilakukan pemerintah Aceh. Ya. Yaitu prabencana, pradi bencana dan tahap-tahap setelah bencana itu terjadi. Baik Bapak, Pak Zulkarnain, halo. Maaf Bapak, volume pesawat televisinya Pak bisa dikecilkan, kita kurang jelas mendengar suara Bapak. Baik, terima kasih Pak. Baik, silakan. Jadi saya mau tanya, kan bencana bukan saja itu kebakaran ya, Iya. gempa juga bencana itu ya. Jadi ketika misalnya gempa, kalau kebakaran dalam pencegahannya menanggulangi ketika kebakaran itu bisa saja kita lakukan mendatangkan petugas kebakaran untuk memadamkan kebakaran itu sendiri. Iya. Jadi dalam nama hal bencana gempa itu kan bagaimana kita mengatur kita ketahui strategi, waktunya ya Pak. Baik. mengatur strategi ketika gempa itu terjadi. Nah, ketika gempa itu terjadi, ini strategi pemerintah bagaimana begitu Ya, dalam baik. menanggulanginya. Itu saja Pak Zul. Baik, terima kasih Pak Zulkarnaini. Iya. Kita cukup jelas akhirnya mendengar ya dari Pak Zulkarnaini walaupun swing-swing. Ini dari Pak Zulkarnaini membandingkan kalau bencana gempa mungkin bisa kita antisipasi, jangan bakar sampah dekat rumah mungkin ataupun listrik, jangan mencuri listrik. Bisa ada pencegahannya ini Pak. Namun kalau gempa kita tidak ketahui bagaimana ini pencegahan yang harus dilakukan ini Pak. Yang pertama kaitan dengan persoalan gempa seperti yang dimasukkan oleh Pak Zulkarnaini tadi. Iya, Pak Zulkarnaini. Sebelum gempa kita juga sudah menghitung-hitung kalau terjadi gempanya itu seperti apa. Untuk skala berapa gitu Pak? Kemudian bagaimana upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka meminimalisir risiko bencana tadi. Iya. Jadi sehingga kalau kita mendirikan bangunan, karena daerah-daerah kita rawan gempa seperti Aceh kita ini, yang lalu pada saat setelah gempa dan tsunami yang ya lumayan dahsyat yang lalu itu, sehingga hasil kajian-kajian bahwa untuk bangunan di Banda Aceh dan beberapa kawasan di Aceh ini itu paling tinggi 4 lantai. Iya. Nah, itu dibatasi gitu 4 lantai. Lalu kemudian struktur bangunan. Nah, itulah struktur bangunan yang dirancang kira-kira untuk gempa yang terjadi di Aceh seperti yang gempa kemarin sampai sekian 9 skala Richter. Itu bisa teratasi, tidak sampai rubuh bangunan. Dan ini sudah merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan bencana tadi akibat gempa. Kemudian ya termasuk tadi bila terjadi gempa kemudian sudah rubuh bangunan, untuk ada orang-orang yang tertimbun, ada manusia yang tertimbun di dalam runtuhan misalnya, diperlukan alat-alat kerja dengan mudah, misalnya membongkar atau memecahkan puing-puing itu tadi untuk memberi pertolongan kepada korban-korban bencana tadi gempa. Jadi ini juga hal-hal yang dilakukan dalam rangka untuk membantu korban akibat gempa tadi.
baik hal-hal dilakukan sebelum gempa dan juga pada saat gempa. Iya. Berarti dalam kanun ini juga seperti penyediaan alat-alat itu juga diatur juga. Ya, maksudnya Pendukung dengan ini. ada tanggung jawab penanggulangan bencana ini, nanti semua pihak, semua instansi, semua lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana tentu akan diupayakan untuk pengadaan alat-alat yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana ini. Ini penting juga. Baik, Bapak. Sebelum kita lanjutkan, kita terima dulu satu penelpon sama kita, yaitu Pak Agus. Assalamualaikum. Halo, Pak Agus. Ya, saya mau nanya Silakan, Pak. Ini kan dalam ada si musibah ini kan nggak mungkin gempa dan tsunami aja. Iya. Itu kan bisa jadi musibah lain kayak misal longsor, banjir, gunung berapi. Untuk jadi yang ada di pemerintahannya, yang kanun-kanun dari yang untuk tsunami dan gempa yang ada, kanun untuk lain nggak ada untuk musibah yang lainnya. Yang bilang tadi. Maaf, bisa diulangi sedikit, Pak Agus? Kanun-kanun yang untuk yang lain itu apa? Udah ada juga atau di histori yang ada sekarang kalau untuk gempa dan tsunami ada. Ya, Baik, Pak Agus. Oke, itu aja. Iya, baik. Terima kasih, Pak Agus. ya. Memang sedikit kurang jelas, namun apakah untuk semua bencana ini, Pak? Ya, Kita kan penanggulangannya. penanggulangan bencana ini bencana sampai dibagi ada 3 jenis bencana. Yang pertama bencana alam, yang kedua bencana sosial. Itu. Bencana sosial contohnya kalau terjadi huru hara. Terjadi huru hara sehingga menimbulkan perusakan dan segala macam, kemudian juga bermacam kebutuhan sosial, kemudian pokok sudah tidak tersedia dan segala macam lah ini dari akibat huru hara kan. Ini kan juga bencana sosial namanya. Jadi pemerintah juga harus melakukan langkah-langkah antisipasi dan penanggulangan ketika bencana yang seperti ini juga bisa terjadi. Termasuk krisis ekonomi begitu, Pak? Termasuk krisis ekonomi yang dahsyat itu, gitu ya. Lalu kemudian juga ada bencana non alam, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial. Non alam ini yang kita lebih khususkan kepada bencana yang akibat ulah manusia itu, atau juga akibat kegagalan teknologi juga bisa terjadi. Kegagalan teknologi misalnya sudah dirancang untuk mengalirkan seperti misalnya pipa minyak, pipa gas, mau dialirkan satu tempat ke tempat sana dengan digunakan teknologi, kemudian ada pipa dan segala macam sudah dirancang sedemikian rupa, tak tahu gagal, misalnya meledak. Nah, ini juga bisa, kegagalan teknologi bisa juga menimbul malapetaka atau bencana kepada masyarakat. Jadi semua bencana-bencana ini itu menjadi difasilitasi, maksudnya diaturlah oleh kanun ini, dan semua ini ditanggulangi oleh badan yang dibentuk secara khusus untuk penanggulangan bencana ini. Kemudian tadi juga dikait-kaitkan dengan apakah kanun-kanun yang lain juga sudah diatur, sudah ada yang sudah ada yang masih sedang dibahas, dan juga masih akan kita usahakan ke depan nanti kanun-kanun yang lain juga yang terkait untuk disiapkan juga. Kalau menyangkut RT RW, nah ini kali juga dikaitkan. Nah, ini juga ada kaitan dengan kanun RT RW. Misalnya mana wilayah-wilayah hutan lindung yang perlu kita jaga, mana hutan-hutan hutan produksi, kemudian mana wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Ini juga penataan ini juga terkait dengan bencana. Kalau memang daerah yang rawan bencana, misalnya katakanlah di lereng gunung berapi. Di lereng gunung berapi ini kan daerah rawan bencana. Idealnya daerah lereng gunung berapi yang rawan bencana tidak boleh dijadikan kawasan pemukiman penduduk. Jadi ini kan juga menyangkut tata ruang tadi. Lalu kemudian daerah yang rawan bencana ini, kemudian daerah yang bisa misalnya menimbulkan bencana, daerah harus dikawal, harus dijaga, misalnya kawasan hulu sungai.
kawasan apa namanya Hutan lindung sumber air juga, Pak. istilah sekarang itu Ulu Masin, kawasan Ulu Masin itu hutannya harus dijaga, Iya. tidak boleh dibabat. Kalau dibabat kawasan-kawasan ini kan nanti begitu datang air langsung menjadi air bah. Jadi ada kawasan yang dilindungi sehingga tidak menghindari terjadi bencana. Iya. Artinya ini terkait juga dengan banyak kanun lain, seperti salah satunya kanun tata ruang ya, Pak. Ya, kanun tata ruang, kemudian juga kanun-kanun kaitan juga kanun sosial tadi juga. Jadi ini kanun-kanun lain juga terkait ini. Jadi banyak kanun nantinya yang bersentuhan juga langsung dengan kanun penanggulangan bencana ini. Bencana ini. Betul. Ya, baik. Menanggapi tadi ada tambahan dari Pak Jafar soal apakah penanggulangan bencana Baik, untuk semua? ini ada 2 pertanyaan terakhir ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Abdullah Saleh. Yang pertama tadi dari Pak Zulkarnaini juga memang berbeda ya. Bencana yang satu dengan yang lain berbeda kondisinya. Ada yang bencana itu terjadi seketika, hanya sesaat, tetapi dampaknya luar biasa, berlangsung lama. Ada juga yang bencananya memang berlangsung lama. Begitu juga dengan dampaknya lama. Misalnya bencana banjir itu terjadi beberapa hari dan sebagainya. Sehingga pada saat terjadi bencana itu bisa dilakukan upaya-upaya penanggulangan, misalnya mengevakuasi, memberikan bantuan makanan dan sebagainya. Kemudian kalau seperti gempa memang itu sesaat, sehingga itu bencana seperti itu penanggulangannya pada pra bencananya yang lebih penting. Fase pra bencananya yang paling penting, bukan pada saat terjadinya. Saat terjadi mungkin Masyarakat juga shock, nggak bisa melakukan penanggulangan pada saat gempa terjadi gempa, dan gempa itu kan hanya sesaat, hanya beberapa detik kan. Jadi tadi oleh Pak Abdullah Saleh sudah disampaikan beberapa cara, termasuk misalnya tentang konstruksi bangunan dan sebagainya. Kemudian juga ada di dalam kanun ini pada masa pra bencana itu juga ada beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi, menghindari korban pada saat terjadinya bencana seperti gempa, yaitu adanya pendidikan dan pelatihan. Misalnya pada saat gempa di mana orang harus berlindung, misalnya harus kalau di dalam bangunan harus keluar dari bangunan, atau kalau misalnya tidak mungkin keluar karena bangunan beberapa lantai, kemudian harus sembunyi di bawah meja misalnya, kemudian tidak boleh menggunakan lift misalnya. Nah ini kan dari awal disosialisasikan ya. Kemudian juga harus melihat apakah ada potensi tsunami dari gempa ini. Kalau misalnya ada potensi tsunami, kemana harus berlindung, harus mencari tempat yang lebih tinggi dan sebagainya. Saya pikir itu bencana seperti itu masa pranya ini yang harus diupayakan. Baik, Pak. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Masih kita nantikan juga partisipasi dari pemirsa. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali untuk membahas pentingnya kanun penanggulangan bencana setelah beberapa pesan berikut ini.